Pendidikan merupakan gerbang utama dalam pembangunan sumber daya manusia, di mana literasi dan numerasi menjadi dua kompetensi dasar yang esensial bagi seorang siswa. Literasi mencakup kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi. Sementara numerasi melibatkan penguasaan konsep matematika dasar seperti perhitungan, pengukuran, dan pemecahan masalah kuantitatif. Nyatanya, berdasarkan hasil rapot pendidikan SMP 2 Manggala Timur tahun 2025, dinyatakan bahwa literasi dan numerasi berada pada kategori kurang, serta mengalami penurunan poin dari tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh faktor seperti kurang minat belajar, metode pembelajaran konvensional yang monoton, serta keterbatasan akses terhadap media pembelajaran interaktif. Oleh sebab itu, dikembangkanlah sebuah media pembelajaran yang berguna untuk melatih kemampuan literasi dan numerasi melalui sebuah galeri buaya perompak tulang bawang berbantuan augmented reality. Inovasi ini berupa galeri buaya perompak tulang bawang berbantuan augmented reality yang terdiri dari 6 slide bergambar yang menceritakan kembali legenda rakyat tulang bawang, yakni kisah perompak tulang bawang. Implementasinya, siswa diminta untuk melakukan literasi mengenai cerita lokal buaya perompak tulang bawang. Setelah itu, siswa menghidupkan kembali cerita yang ada pada galeri tersebut dengan men-scan QR menuju ke AR yang berisi alur cerita buaya perompak. Adapun augmented reality disajikan sebagai berikut. Di jantung Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, mengalir sebuah sungai legendaris, Wai Tulang Bawang. Sungai sepanjang 136 km ini bukan hanya membawa air kehidupan, tetapi juga kisah mengerikan tentang keganasan para penghuninya, buaya. Dan dari sekian banyak cerita, ada satu yang paling diingat, kisah tentang Boho Perompak, si buaya perampok. Pada suatu siang yang cerah, di tepian sungai yang tenang, seorang gadis cantik bernama Aminah sedang mencuci pakaian. Suara nyanyiannya riang menggema, menambah semarak pemandangan. Namun, tiba-tiba, keheningan yang mencekam menggantikan keceriaan itu. Aminah lenyap tanpa jejak. Aminah! Aminah! Keluarga dan warga bergegas mencari. Dari anak-anak hingga orang tua, mereka berteriak memanggil namanya. Tapi semua usaha sia-sia. Tak ada yang menduga nasib malang telah menimpa gadis itu. Ia dibawa oleh sang penunggu sungai yang ganas. Sang gadis sadar di dalam gua gelap, kebingungan dan ketakutan menyeliputinya. "Di mana aku? Tolong!" serunya. Saat matanya mulai terbiasa, ia terkejut. Gua itu berpendar dengan cahaya emas batangan dan tumpukan perhiasan. Harta karun berkilau membutakan pandangannya. Tiba-tiba sebuah bayangan besar mendekat. Seekor buaya muncul dari kegelapan. Namun sesuatu yang menyeramkan terjadi. Buaya itu berbicara. "Hai gadis cantik, akhirnya kau sadar." Dengan gemetar, Aminah bertanya, Siapa kau? Berwujud buaya tetapi bisa berbicara." Sang buaya menjawab pelan namun menakutkan. "Tenang gadis cantik, wujudku memang buaya, tapi aku manusia sepertimu. Aku dikutuk karena kesukaanku merampas harta siapapun yang lewat di sungai Tulang Bawang. Kini semua hasil rampokanku kusimpan di gua ini." Kemudian ia menatap tajam ke arah Aminah. "Maukah kau menjadi pendamping hidupku? Segala harta di gua ini akan menjadi milikmu." Hari-hari berlalu. Aminah terperangkap di gua itu. Ia berpura-pura patuh, melayani sang buaya sambil menunggu kesempatan. Suatu hari ia masak buaya itu dalam suasana hati yang baik. Tanpa sengaja membocorkan rahasia. Katanya ada terowongan tersembunyi yang bisa digunakan untuk keluar dari gua itu. Ketika buaya selesai melahap makanannya, kantuk pun menyerangnya.
inilah saatnya. Dengan hati berdebar, Aminah melangkah pelan, mencari terowongan rahasia itu. Ia berjalan melewati kegelapan yang panjang, hingga di ujung sana terlihat cahaya kebebasan. Dan demikianlah kecerdikan dan keberanian seorang Aminah mengalahkan kekuatan sang buaya perampok. Kisah ini menjadi pelajaran abadi bahwa keserakahan akan membawa kehancuran dan harapan selalu ada di ujung terowongan yang paling gelap sekalipun.